المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى مشايخنا من لدن رسول خصوصا إلى الإمام البيضاوي رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan mudzakarah kita Umur Ammah menggunakan kitab Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah. Dan terakhir kita masuk ke sudah menyelesaikan pembahasan qidam. Sekarang kita masuk ke pembahasan hudud, di mana hudud ini adalah masail keberapa? Masail kelima. Masail kelima yang sebelumnya sudah saya beri gambaran ketika membahas mengenai hudus, bahwa qidam itu adalah lawan dari hudus atau hudus lawan dari qidam, naqidnya. Sehingga kalau kita kemarin membagi qidam menjadi dua, ada qidam hakiki, ada qidam idhofi, pun demikian dengan hudus, ada hudus hakiki dan ada hudus idhofi. Kalau qidam hakiki itu kaunu syai' aqdamu zamanan min ghairihi, maka hudus idhofi berarti kaunu syai' ahdath zamanan min ghairihi. Nanti yang qidam hakiki ada yang dzati, ada yang zamani. Hudus juga demikian, ada hudus hakiki yang dzati dan ada yang zamani. Begitu seterusnya. Sehingga di sini kita nggak perlu mengulang itu lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan beliau. Di awal beliau langsung membahas atau menyebutkan pendapatnya hukama falasifah. Qala al-musannif rahimahullah al-khamisah fil hudus qala al-hukama al-hudusu tasbiquhu maddatun wa muddatun. Ini perlu penjelasan. Jadi kata beliau, kata hukama menurut falasifah, bahwa hudus itu didahului oleh, kan hudus itu apa? Malahu awal, sesuatu yang ada awalnya, atau wujud sesuatu yang ada awalnya. Karena ada awalnya berarti ada masa sebelum dia wujud, kan begitu. Nah, menurut falasifah, masa sebelum si hadis itu muncul, si hadis itu hudus, punya sifat hudus, itu didahului oleh al-maddah wal muddah. Apa maksudnya itu? Kita perlu flashback lagi ke maklumat yang awal sekali saya sebutkan ketika membahas mengenai taksim maujud menurut falasifah. Ketika saya membahas taksim maujud menurut falasifah, kita nggak perlu taksim dari maklum ya, kepanjangan. Langsung ke taksim yang maujud khariji. Maujud khariji menurut falasifah ada berapa? Maujud khariji, al-maujud apa? Al-maujud yang lahu tahakkuk fil kharij menurut falasifah itu loh. Ada dua. Ada dua. Yang al-maujud yang ma lahu tahakkuk fil kharij menurut falasifah. Ma lahu inda al-hukama ma lahu tahakkuk fil kharij. Kita enggak perlu bahas dari maklum kepanjangan. Ma lahu tahakkuk fil kharij. Ada dua. Imma dia itu lam yakbal al-adam, imma apa? Yakbal al-adam. Layak bal adam berarti apa? Tentu saja ini lidzatihi ya. Lidzatihi. Yang lam yakbal al-adam lidzatihi itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai al-wajib.
Al wajib lidzatihi. Harus ada lidzatihinya. Karena nanti ada wajib li ghairihi. Yang yakbal adam ada berapa? Ada 2 juga. Apa aja? Yakbal adam. Yang yakbal adam disebut apa? Lidzatihi tentu saja ya. Disebut al mungkin kan? Bukan al wajib tapi al mungkin. Al mungkin ada 2. Kita bagi ke bawah aja. Ini yang baru kemarin mana? Masa biru? Serius? Perasaan ada merah? Iki ya? Oke. Yang yakbal adam atau mungkin ada 2 kan? Ini ya? Ini nggak sih? Betul ini? Oh iya. Yang kosong-kosong buang aja biar nggak. Iya. Oke, yang yakbal adam. Ini juga kayaknya mau habis nih bau-baunya nih. Mana kemarin yang baru banget itu? Coba cari. Enggak, itu tadi barusan saya taruh. Cepet banget habisnya. Perasaan nggak banyak-banyak makainya. Yang nggak jelas disingkirkan aja. Bawa tulis coba. Itu gimana? Ada. Nggak ada ya? Buang. Itu bisa. Nggak habis. Buang. Aduh. Guys, biar. Oke. Allah. Yang mungkin menurut falasifah ada 2. Apa? Al-halu fil maudhu, ya kan? Ya. Yang ada tasdidnya ya. Al-halu fi al-maudhu. Ini disebut apa? Arad. Ya kan? Al-halu fil maudhu. Al-hal itu sesuatu yang nggak bisa ditunjuk menggunakan isyarah. Seperti misalnya panjang, warna, dan seterusnya. Al-halu, syuf, perhatikan kata-katanya, ini penting ini. Al-halu yang fil maudhu, yang sudah ada pada maudhu, maka dia disebut arad. Karena nanti sesuatu yang ma la yakunu fil maudhu itu disebut jauhar. Bukan al-hal ya, tapi ma la yakunu. Ma la yakunu fi al-maudhu, sesuatu yang tidak ada pada maudhu. Maudhu itu kira-kira wadaknya itu, atau madahnya, hayulanya itu maudhu. Ini disebut jauhar. Dan jauhar ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Al-hallu la fil maudhu. Al-hallu la fi al-maudhu. Kalau al-hal fil maudhu maka dia arad. Tapi kalau la fil maudhu maka dia disebut surah. Disebut apa? Surah. Kemudian ada al-mahal al-muqawwimnya atau al-maudhu'nya itu. Disebut apa? Madah atau hayula. Kemudian ada apa lagi? Jism. Jism itu apa? Surah plus madah. Disebut apa? Jism. Kemudian yang terakhir jauhar mujarrad. Nah, kita nggak usah bahas jauhar mujarrad. Yang penting adalah 2 hal ini nih, yang akan menjadi inti pembahasan kita malam ini. Surah dan maddah. Coba perhatikan. Jadi sempat saya terangkan di pertemuan awal itu, surah dan maddah itu ya gambarannya pokoknya maddah itu atau hayula itu nama lainnya adalah al-quwah al-qabilah. Al-quwah al-qabilah. Al-quwah al-qabilah. Kira-kira begini. Kan menurut falasifah yang namanya maddah atau hayula itu qadim. Menurut falasifah, maddah atau hayula itu apa? Qadim. Kan tadi muqaddimah musannif mengatakan apa? Al-hudus tasbiquhu maddatun wa muddatun. Syuf, menurut hukama, maka kita harus pahami dulu maddah itu apa. Maddah menurut falasifah itu qadim. Maksudnya qadim itu begini. Ya, qadim, maksudnya qadim itu ya qadim. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa qidam itu ada 2. Yang imma dia dzati wa imma
imma Zam. idhofi. Oh, Hakiki imma idhofi. Yang hakiki ada dua, dzati, zamani. Madda ini kidamnya kidam apa berarti? Kidam zamani. Kidamnya kidam zamani menurut falasifah. Bukan kidam dzati, bukan dzati. Dia kidamnya kidam zamani. Oke, dia kidam zamani. Kira-kira madda itu gambarannya adalah kalau ini nih papan tulis ini sekarang ada di depan kita, ada jauharnya dan ada arotnya. Arotnya adalah warna segala macam. Jauharnya berarti semua ini ya, kecuali jauhar mujarrad. Jauharnya adalah ada hal, ada surahnya, ada maddahnya dan ada jisimnya, atau udah berupa jisim, kira-kira begitu. Kan sekarang sudah berubah jisim nih, karena sudah campuran antara surah dan maddah. Sekarang sudah ada berupa jisim dan ada arotnya. Maka kira-kira yang disebut maddah itu adalah al-quwah al-qabilah. Jadi potensi si papan tulis di zaman yang dulu, di kidam, di era kidam atau azali, kira-kira begitu. Karena azali kan lebih umum daripada qadim. Di azali dulu itu si papan tulis ini menerima keberbentukannya seperti sekarang, menerima keberwarnaannya seperti sekarang, menerima keberpanjangannya seperti sekarang, dan menerima keberberatannya, begitu seterusnya. Bisa terbayang nggak? Jadi kira-kira maddah itu kuwah qabilah di zaman lah iya. Kita kan sepakat bahwa papan tulis ini hadis, ya kan? Kita sepakat antara kita papan tulis yang sekarang ada ini loh. Itu sekarang hadis. Ya iya dong. Lawang ini dibuatnya kapan coba? Ya waktu pembuatnya buat, entah 5 tahun yang lalu. Yang penting yang jelas bukan kidam dia itu, yang ada sekarang ini. Jisim sekarang ini nggak kidam. Tapi di zaman kidam, si papan tulis ini itu sudah ada maddahnya atau hayulanya, yang mana maddahnya itu kuwah qabilah, satu potensi yang memungkinkan dia berbentuk seperti ini, memiliki panjang seperti ini, memiliki warna seperti ini, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Bisa dipahami? bisa. Dia ada keimkanannya. Istilahnya bukan imkan, nanti imkan itu istilah lain itu. Ya kuwah aja, kuwah. Potensi aja. Dia punya potensi, makanya terjemah paling enaknya itu ya keberbentukan seperti ini. Menerima keberpanjangan, keberwarnaan, keberberatan, dan seterusnya. Nah, maddah ini nanti, kan dia qadim. Maddah ini qadim zamani. Nanti ketika dia kemasukan surah, baru menjadi jisim. Baru menjadi apa? Jisim. Pertanyaannya, apa perbedaan antara surah dengan arot? Kalau arot nggak ada. Kalau surah belum ada. Enggak, bukan. Arot, jadi surah itu salah satu dari macamnya arot. Perbedaannya begini perbedaannya. Kan dia kan perbedaannya cuma yang ini al-hal fil maudhu, yang sudah menempel pada maudhu. Kalau surah itu hal yang belum menempel pada maudhu, kan kira-kira begitu. Oke, perbedaannya apa perbedaan? Perbedaannya adalah arot ini ketika berubah, maka maddahnya atau hakikat benda itu tidak berubah. Contoh, kita pakai contoh spidol aja nih. Ini spidol kan berarti sudah ada surah plus maddah dan sudah ada kira-kira ada jisim dan ada arotnya, ya kan? Arotnya apa? Ya warna, geraknya, beratnya, dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau warnanya berubah, hakikat spidolnya berubah nggak? Enggak, dia tetap spidol. Kalau saya rubah arotnya, misalnya saya pindah geraknya ini dari sini ke sini, itu kan arotnya berubah tuh, ya kan? Tempat itu kan termasuk arot, ya kan? Itu kira-kira hakikatnya berubah nggak? Nggak berubah. Tapi kalau kamu bakar spidol ini, maka nanti surahnya berubah. Jadi ketika surahnya berubah, ketika arotnya berubah, maka hakikat bendanya nggak berubah. Tapi ketika surahnya berubah, hakikat bendanya berubah. Kalau ini saya bakar, maka nanti dia hakikatnya berubah karena dia jadi gas. Kira-kira begitu. Ya kan? Kalau saya bakar jadi apa coba? Kan hilang. Kertas wis paling gampang. Kertas kalau saya bakar jadi apa? Ya abu sebagian kecilnya, tapi kan ada yang hilang jadi gas kan? Jadi energi, kira-kira begitu. Kalau menurut saya, Allah alam ya. Tapi pokoknya dia jadi gas atau entah jadi apa begitu. Nah itu namanya surahnya sudah hilang. Jadi ketika surahnya hilang, maka hakikat kertasnya ikut hilang, berubah hakikatnya. Kalau dipotong jadi kecil-kecil termasuk surahnya hilang? Enggak, surahnya tetap ada. Dia cuma menjadi kathroh saja. Dia berubah secara kathrohnya tambah banyak. Kuantitas. Iya, secara kuantitas berubah. Tapi hakikatnya tetap, hanya berubah potongan-potongan kecil gitu-gitu aja. Tapi ketika kamu bakar beda kan antara dipotong-potong dengan dibakar. Kalau dibakar kan
memang hakikatnya udah bukan kertas lagi, dia sudah jadi benda lain. Tapi kalau kamu potong-potong masih kertas nggak? Ya masih kertas, tapi kecil gitu aja kan. Bisa dipahami nggak maksudnya? Ya kira-kira gitu. Nah, maka falasifah mengatakan kata-kata musonef tadi, yang namanya hudus itu didahului oleh maddah. Jadi saya tulis di sini ya. Al-hudus menurut falasifah tasbikuhu ada dua. Yang pertama maddatun dan muddatun. Muddah nanti akan kita bahas. Kita bahas maddahnya dulu. Kenapa hudus itu didahului oleh maddah? Karena hudus itu pasti perkara yang mungkin. Setiap hudus pasti mungkin. Yang namanya mungkin, kemarin menurut falasifah imkan itu sesuatu yang wujudi. Imkan itu sesuatu yang wujud. Jadi setiap yang hudus pasti dia imkan, kan? Setiap yang hudus pasti dia imkan. Dan imkan itu sesuatu yang wujudi. Imkan itu sesuatu yang wujudi. Falasifah. Karena imkan sesuatu yang wujudi, maka era di mana hudus itu belum ada, dia mensifati apa kira-kira? Imkan ini kan sifat bagi sesuatu yang mungkin, ya kan? Kalau dinyatakan dia itu wujudi, padahal bendanya sekarang itu belum ada, maka ketika imkan ini wujudi padahal bendanya belum ada, maka dia mensifati apa? Mensifati maddahnya. Mensifati maddahnya. Ya kira-kira kalau spidol ini dia hudus itu artinya kan dari tidak ada menjadi ada. Dan setiap yang hudus adalah imkan. Dan imkan itu perkara yang wujudi. Kalau imkan itu perkara yang wujudi, maka sebelum dia ada, imkannya kan ada, wujud. Maka kira-kira dia mensifati apa? Mensifati maddahnya. Alam sama kayak wadah. Oh iya jelas, semua alam semesta. Matahari, bumi, segala macam yang sudah berbentuk jisim sekarang itu menurut falasifah dulu apa? Masih berupa maddah. Bukannya menurut mereka alam itu kodrik. Alam sebagai maddah, bukan alam seperti yang sekarang ini. Jelas nggak mungkin mereka mengatakan itu qadim. Alam yang sekarang ini. Tapi maddahnya itu apa? Qadim. Maddahnya itu apa? Qadim. Menurut mereka ya. Nah, karena imkan ini sesuatu yang wujudi, maka kita perlu mengetahui kira-kira dia mensifati apa sebelum si bendanya ini ada. Maka jawabannya dia mensifati maddahnya. Sehingga hudus sebelum benda, kan hudus kan malahu awal, berarti sebelum ada awalnya dia kan masih punya sifat imkan, karena hudus kan sifat setelah dia ada. Tapi imkan, nah sebelum, maka ketika kita katakan imkan itu wujudi, maka dia harus punya mausufnya. Itu apa mausufnya? Mausufnya adalah maddah. Sehingga hudus itu didahului oleh maddah untuk mereka. Lah ini nanti dijawab sama beliau. Dijawab apa? Loh enggak. Imkan itu bukan wujudi tapi dia apa? Iktibari. Udah selesai. Apa argumen iktibarinya? Ya sudah di awal kemarin bahwa al-imkan wal al wujub wal imkan wal hudus wal qidam semuanya itu amrun iktibari. Bukan amrun wujud. Itu beliau sebutkan argumennya kan. Jadi di sini beliau nggak perlu bantah bagaimana itu menjadi iktibari dan bagaimana cara membantah itu tidak wujudi. Beliau cuma mengatakan apa? Imkan itu amrun iktibari, bukan wujudi. Coba kita baca teksnya beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisah, yang kelima, fil hudus, membahas tentang hudus. Qala al-hukama al-hudus tasbikuhu maddatun wa muddatun. Hudus itu selalu didahului oleh maddah dan muddah. Ammal awal, adapun yang pertama, yaitu hudus didahului oleh maddah. Fali anna imkanal muhdats, karena imkannya si muhdats maujudun qablahu, itu sudah maujud, sudah wujud qablahu, sebelum adanya si muhdats. Yang saya bilang tadi, bahwa setiap yang hudus itu imkan, dan imkan itu sudah maujud karena dia anggap
Asumsinya adalah imkan itu mau wujudi. Imkannya sudah maujud sebelum adanya si muhdas. Fayakunu mahalluhu kadzalik syuf. Maka mahalnya, apa itu mahal? Ya ini al-mahal al-muqawwimnya ini. Alias maddahnya. Maka mahal muqawwimnya si muhdas itu kadzalik harusnya sudah wujud sebelum si hudus. Mahalluhu-nya itu kembali ke maddah. Kembali ke muhdas. Mahalnya si muhdas itu juga harus apa? Atau hu-nya bisa kembali ke imkan juga bisa. Mahalluhu, mahalnya si imkan itu apa? Kadzalik juga harus ada sebelum hudus. Wahya, apa itu mahalnya? Mahalnya adalah al-maddah. Wahya al-maddah. Warudda, dan ini dibantah bi annal imkana adamiyun. Imkan itu adami atau amrun i'tibari. Dan argumen keadamiannya, argumen bahwa dia amrun i'tibari itu sudah dibahas di awal. Sehingga kalau kita katakan imkan itu adami alias amrun i'tibari, maka gampang. Kita nggak perlu mengatakan ada maddah yang itu qadim, karena kita mengatakan karena imkan itu amrun adami, maka nggak perlu mausuf. Ketika belum ada ya sudah nggak ada aja, nggak perlu ada mausufnya, kira-kira begitu. Karena mereka menganggap imkan itu amrun wujudi, maka harus ada mausufnya. Harus ada mausufnya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Wa amma tsani. Atsani ini berarti apa? Muddah. Atsani ini berarti muddah. Jadi begini. Muddah itu pertama-tama kita juga harus paham bahwa menurut falasifah yang namanya muddah itu nama lainnya zaman. Nama lain dari muddah apa? Zaman. Menurut falasifah zaman itu jauhar bukan arad. Kalau menurut kita zaman itu apa? Arad bukan jauhar. Dan dia bukan hanya arad, dia arad yang amrun i'tibari. Zaman itu. Kalau ain tempat baru dia apa? Maujud. Dia maujud. Tapi kalau zaman itu amrun i'tibari. Dan sains modern menyatakan demikian bahwa waktu itu apa? Amrun i'tibari. Oke. Jadi pertama-tama ya, sebelum kita menjelaskan itu, kita perlu paham dulu konsep mengenai taqaddum atau qobliyah dan ba'diyah. Kira-kira begini kan, al-hudus, kan? Al-hudus itu ada masa di mana dia masih adam. Dan ada masa di mana dia akan menjadi adam. Ya, akan menjadi adam. Adamnya itu satu. Tapi adamnya itu satu, tapi ada adam qobliyah dan ada adam ba'diyah. Ada adam apa? Ba'diyah. Ada adam qobliyah dan ada adam ba'diyah. Tapi adamnya itu cuman satu. Adamnya itu satu. Kalau adamnya itu satu, teman saya tanya, qobliyah dan ba'diyah itu sama nggak? Ya beda dong. Namanya qobl, al-qoblu wal ba'du itu dua hal yang berbeda. Kalau kamu katakan ini sebelum, maka kamu nggak bisa katakan ini sesudah. Kalau kamu katakan ini sudah, nggak bisa kamu katakan ini sebelum. Kalau adam itu satu, padahal qobliyah itu bukan ba'diyah, berarti qobliyah bukan adam, ba'diyah juga bukan adam. Jadi paham maknanya? Nah ya, qobliyah itu bukan ba'diyah, ba'diyah juga bukan qobliyah. Terus ada adam. Adam kamu anggap ada adam qobliyah dan ada adam ba'diyah. Maka berarti ini artinya adam itu satu hal, qobliyah itu hal yang lain. Kamu nggak bisa katakan qobliyah itu ya adam loh. Beda. Karena adam itu satu. Padahal qobliyah dan ada adam qobliyah dan ada adam ba'diyah. Qobliyah itu bukan ba'diyah, ba'diyah juga bukan qobliyah, maka harusnya antara qobliyah dengan adam juga berbeda. Antara ba'diyah dengan adam juga hal yang berbeda. Maka yang berbeda ini apa yang berbeda? Qobliyah itu apa qobliyah? Qobliyah itu zaman. Qobliyah itu zaman. Nah, ini coba perhatikan. Kita perlu mengetahui ada taqaddum atau as-sabqiyah juga bisa.
sebab-sebab sesuatu itu didahulukan. Atau al-qobliyah lah, bisa juga. Sebab-sebab sesuatu didahulukan, imma bil illah. Bil illah. Wa imma bisyaraf. Wa imma bit-taba'. Bit-taba' dulu aja. Bit-taba'. Wa imma bisyaraf. Wa imma birrutbah. Wa imma bizaman. Nah, ini yang terakhir. Nah, perhatikan. Apa itu bil illah? Bil illah adalah kedahuluan yang sebabnya atau yang alasannya, alasan dia lebih dulu adalah sebab akibat. Adalah sebab akibat. Contohnya apa misalnya? Kemarin saya kasih contoh cincin ini ya. Ya antara apa namanya? Kidam zamani dan kidam dzati dan kidam zamani. Itu ilah tuh, ilah maklul itu. Atau saya kasih contoh cincin yang ada di tangan saya. Cincin yang ada di tangan saya. Kira-kira lebih dulu mana antara geraknya cincin dengan tangan saya? Jawabannya bareng, jawabannya bersama. Tapi kita akan mengatakan bahwa geraknya cincin itu disebabkan oleh geraknya tangan saya. Maka kita bisa mengatakan sebetulnya yang terjadi adalah tangan saya ini gerak lebih dulu, baru kemudian ada cincin. Tapi tidak ada zaman yang memisah antar qobliyah dan ba'diyahnya. Bisa dipahami? Itu sama kayak konsep kemarin loh. Menurut falasifah, Tuhan itu menjadi illah atas wujudnya alam. Bisa nggak kita katakan Tuhan lebih dulu dari alam? Ya, nggak bisa sih. Tapi masalahnya, kalau secara zaman nggak bisa. Karena dianggap itu ada secara bersamaan. Tapi kita bisa katakan itu ada sabqiyah. Tapi sabqiyahnya itu bil illah. Sebab akibat. Seperti tangan, bayangan tangan saya ini. Kita katakan bayangan saya itu gerak disebabkan oleh geraknya tangan saya. Bebarengan, nggak ada zaman yang memisah antara geraknya bayangan dengan tangan saya. Tapi kita bisa katakan bahwa geraknya bayangan ini disebabkan oleh tangan saya. Maka itu disebut taqaddum bil illah. Taqaddum bil illah itu memang nampak bebarengan, secara zaman dia bebarengan karena memang dia taqaddumnya bukan bil zaman tapi taqaddum bil illah. Jadi taqaddum itu jangan kamu bayangkan dia lebih dulu, dan lebih dulu itu terus kamu pakai konsep berarti zamannya lebih awal, enggak. Taqaddum itu lebih diutamakan, kira-kira begitu. Kayak misalnya gini. Orang yang berilmu lebih diutamakan dari orang yang tidak berilmu. Itu taqaddum juga tuh. Itu taqaddum juga. Pertanyaannya, apakah orang yang berilmu itu senantiasa muncul lebih dulu daripada orang yang tidak berilmu? Enggak. Kadang orang yang berilmu itu apa? Kadang orang yang berilmu lebih muda daripada orang yang enggak berilmu. Jadi secara zaman barangkali lahirnya si orang yang enggak berilmu ini lebih dulu daripada apa? Anak yang berilmu ini, anak kecil yang berilmu. Tapi secara syaraf lebih diutamakan mana? Orang yang berilmu. Maka itu nanti maksudnya taqaddum bisyaraf. Jadi taqaddum itu jangan kamu bayangkan lebih dulu, lebih maju, lebih awal zamannya. Enggak. Di sini taqaddum itu yang diutamakan, kira-kira begitu. Mana yang diutamakan? Lah ada yang diutamakannya itu bil illah sebab illah. Illah maklul itu contohnya seperti tadi. Geraknya cincin disebabkan oleh geraknya tangan bayangan sebab tangan saya, begitu seterusnya. Ada yang bitoba. Bitoba itu ya secara tabiat saja, kebiasaan. Seperti al-kul itu al-juz muqaddam minal kul. Segala sesuatu yang partikular itu lebih dahulu atau lebih diutamakan daripada yang universal. Contohnya misalnya kursi. Kursi itu ada kayu dan ada kursi itu ada kayu dan ada paku. Juzuk daripada kursi itu apa? Ya kayu dan paku. Kayu dan itu juzuk dari ajzaknya kursi itu kayu dan paku. Kulnya adalah kursinya. Lebih dulu mana kira-kira? Kursi sebagai kul atau juzuk-juzuknya? Ya ajzaknya tentu saja. Tapi bisa nggak kamu membayangkan bahwa taqaddum bitoba itu tidak selalu bizaman? Bisa nggak? Membayangkan yang taqaddum bitoba tidak selalu bizaman? Bisa aja. Saya membayangkan satu benda yang dia ada begitu, padahal dia tersusun dari ajza-ajza, tapi dia ada secara bebarengan tanpa iktibar zaman. Bisa aja. Bayangkan aja kursi terus tiba-tiba muncul celing gitu, padahal dia munculnya bebarengan, kira-kira begitu loh. Muncul bebarengan, padahal bitoba harusnya lebih didulukan apa?
Bitoba lebih didulukan apa? Ajak-ajaknya. Azaknya. Atau paling gampang ilmu. Kira-kira lebih didahulukan mana? Belajar mantik atau belajar usul fikih? Bitoba harusnya belajar mantik. Bahwa ilmu usul fikih itu lebih asyraf, lebih mulia dari mantik, itu iya memang. Kita nggak mengingkari itu. Iya. Tapi bitoba harusnya kamu nggak bisa memahami apa namanya? Usul fikih sebelum kamu memahami apa? Mantik. Tobiatnya begitu. Tapi pertanyaannya adalah, mana dulu ilmu yang duluan muncul? Bizaman. Mustaqil. Apa namanya? Kira-kira atau gimana ya? Karena nanti kalau bizaman ya tergantung siapa yang mengkodifikasi kan begitu. Tapi kalau misalnya di dalam dunia Islam, nah kita pakai dunia Islam aja. Dunia Islam biar gampang. Dalam dunia Islam lebih dulu usul fikih Imam Syafi'i daripada Aristoteles. Iya, daripada apa namanya? Imam Syafi'i itu masih awal-awal Abbasi dan itu apa namanya? Al-Farabi, Ibnu Sina, lalala itu belum apa namanya? Mengkodifikasi atau belum menerjemah, kira-kira begitu. Belum menerjemah karya-karya logika Aristoteles dalam bahasa Arab loh ya, dalam bahasa Arab. Bisa dipahami? Bitoba itu kalau contoh yang juzuk dan kul itu bukannya bil akal. Enggak, ya bitoba. Yang juzuk dan kul. Itu bitoba. Bil ilah enggak? Enggak, Bukan bil ilah. Lah ya, toba itu ya termasuk itu tadi. Yang kul juzuk itu. Iya. Itu bukannya itu kan tasawur bil akal. Tapi istilahnya bitoba. Tabi'au Masuk istilah toba, ya. Istilahnya masuk toba. Karena takodum ya cuman 5 ini aja. Ya itu sama kayak gini loh. Kita secara akli nggak bisa memahami apa? Usul fikih khususnya yang ditulis oleh ulama para usuliyin dari kalangan mutakallimin, dari kalangan ajam, tanpa kita memahami lebih dulu apa? Mantik. Secara akli kan begitu, tabiat. Jadi paham ya? Itu bitoba. Jadi yang ingin saya katakan sebenarnya begini aja. Pokoknya intinya takodum bitoba itu tidak selalu di zaman. Bil ilah juga apalagi tidak di zaman. Gitu loh. Intinya itu aja. Ada bisyaraf. Bisyaraf sudah yang saya jelaskan tadi. Orang yang dimuliakan itu barangkali apa? Dia datang akhir daripada orang yang dalam tanda kutip tidak syaraf, kurang syaraf gitu aja. Kurang syaraf. Kurang asyraf. Ada asyraf, ada syarif. Syarif itu mulia, kalau asyraf lebih mulia. Jadi kira-kira begitu. Tapi ini bukan masalah nasab ya. Nah, kalau birrutbah itu ya seperti misalnya urutan antara anak sama bapak. Atau rutbah itu apa ya? Rutbah itu tingkatan. Jadi ya gampangannya presiden sama rakyat. Nah, kira-kira begitu. Presiden sama rakyat. Jadi yang namanya presiden itu muqaddam ala ar-ra'iyah kan begitu. Itu Presiden. Juga presiden rakyat. Itu rutbah. Ya itu bisa rutbah, bisa syaraf, bisa juga. Enggak tetap mulia rakyat. Itu presiden itu dari rakyat. Iya. Kalau demokrasi ya. Kalau khilafah kan enggak. Waduh. Kenapa enggak mungkin namanya? Oke. Atau rutbah itu apa ya rutbah itu kira-kira? Contoh rutbah yang lain. Rutbah itu pokoknya tingkatan. Nah mubtadi itu aja ya. Mubtadi itu lebih didulukan daripada muntahi. Maksudnya level mubtadi lebih didahulukan, lebih takodum didahulukan daripada muntahi. Tapi itu tidak mesti secara zaman juga. Bisa nggak kamu bayangkan ada orang nggak pakai level mubtadi langsung muntahi, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Ada. Bisa. Ya. Intinya yang namanya rutbah itu tidak selalu dengan zaman. Intinya 3 hal ini tidak selalu takodumnya itu takodum zamani, kira-kira begitu loh. Lah kira-kira apa sesuatu yang takodumnya pasti takodum zamani? Apa coba? Pasti takodumnya takodum zamani. Kedahuluannya itu lebih dulu murni secara zaman, bukan karena ilah, bukan karena toba, bukan karena syaraf, bukan karena rutbah. Bapak dari anak. Iya dong. Enggak mungkin ada anak dulu. Ya, dari sisi wiladah ya. Kalau dari sisi sudah wujud ya enggak bisa anak dan bapak itu bisa wujud bersama-sama. Tapi dari sisi wiladah enggak mungkin. Karena wiladahnya bapak itu pasti lebih dulu daripada anak. Wujud enggak bisa dibilang. Ya maksudnya wujud bukan awal wujud itu wiladah. Iya. Awal wujud itu wiladah. Dan maksud wujud di sini Ketika sudah ada itu loh. Keberadaan anak dan bapak itu kan bisa-bisa bersamaan. Enggak mesti takodum terus anaknya lahir terus bapaknya hilang gitu kan enggak.
Kira-kira apa yang kalau sesuatunya yang ba'diyahnya wujud, qobliyahnya pasti adam. Kira-kira apa? Gimana? Yang komplit. Kalau ba'diyahnya wujud, qobliyahnya pasti adam. Kalau bapak anak kan enggak. Ba'diyah anaknya kan ba'diyah. Ba'diyahnya wujud, tapi bapaknya kan qobliyah, si qobliyahnya ini masih bisa wujud. Kira-kira apa yang ba'diyahnya wujud, qobliyahnya langsung adam? Loh, Mbak, dia sholat. Loh, iya. Iya dong. Ya tinggal qobliyatul amas wal yaum, kan begitu. Mbak, dia sholat. Kalau amas enggak bisa loh. Ba'diyah itu, sholat qobliyah itu bisa dilakukan secara ba'diyah. Dia setelah Mbak dia juga Iya, iya, saya. ya besok dan sekarang. Besok dan sekarang. Kalau, hah? Tapi katanya zaman, tapi katanya hari atau waktu itu. Apa? Kita tidak membahas apakah dia jauhar atau arot. Kita baru membahas ini takodum. Takodum? Enggak. Jadi takodumul amas alal yaum itu pasti zamani. Karena kalau yaum itu sudah amas itu sudah berakhir, datang yaum. Kalau sudah yaum maka amas nggak ada sudah. Kira-kira begitu. Dan menurut falasifah kan yang namanya zaman itu amrun wujudi. Kira-kira begitu. Bisa dipahami ya? Nah, menurut falasifah karena jadi gini menurut falasifah. Kita kembali ke konsep ini tadi ya. Hudus itu didahului oleh qobliyah dan ba'diyah. Sedangkan Adam itu satu hal. Dan Adam memiliki qobliyah dan ada Adam qobliyah dan ada Adam ba'diyah. Qobliyah bukan ba'diyah, ba'diyah bukan qobliyah. Maka qobliyah itu satu hal dan Adam itu hal yang lain. Adam itu nggak ada sudah. Adam itu nggak ada. Lah kalau qobliyah ini berbeda dari Adam, maka kira-kira qobliyah ini dia apa? Apa dia? Apakah dia maujud atau makdum? Menurut falasifah, qobliyah ba'diyah itu wujudi. Dia mensifati apa? Mensifati zaman. Mensifati apa? Sifati zaman. Karena zaman menurut mereka itu jauhar. Zaman menurut mereka jauhar. Sehingga seolah-olah zaman itu kayak apa ya? Kayak madah begitu. Kayak tempat. Iya, kayak bukan tempat ya. Kayak ya zaman itu kayak ya madah aja sudah. Madah menurut falasifah loh ya. Dan qadim menurut falasifah. Zaman itu qadim. Nanti arot dari zaman itu apa saja? Ya banyak arotnya zaman itu misalnya cepat, zaman yang cepat, zaman yang lambat, waktu kan, zaman itu kan waktu kan, mudah, masa yang cepat, masa yang lambat, masa yang dulu, masa zaman ya, qobliyah ba'diyah, masa dulu, masa sekarang, itu apa? Arot dari apa? Atau sifat-sifat, ya sifat itu arot dari zaman. Sehingga menurut mereka apa? Yang namanya hudus itu pasti didahului yang pertama oleh maddah dan sudah saya jelaskan tadi, dan didahului oleh muddah karena yang namanya hudus itu ada qobliyah dan ada ba'diyah. Dia mengalami ketiadaan sebelum dan ketiadaan setelah. Ketiadaan itu satu hal karena Adam, amrun Adam kita sepakat sama mereka. Sesuatu yang Adam itu nggak ada, nggak bisa kamu sifati dengan apapun. Adam itu yang Adam aja. Tapi ada qobliyah, ada ba'diyah. Maka qobliyah itu satu hal, ba'diyah hal yang lain. Lah qobliyah lalu mensifati apa kalau bukan mensifati Adam? Ya dia mensifati zaman ini. Zaman yang sebelum. Karena zaman menurut mereka akhirnya mereka mengatakan zaman itu amrun wujudi, jauhar bahkan. Hudus, qobliyah. Jadi hudus selalu didahului oleh maddah dan didahului oleh muddah. Muddah itu zaman. Nah ini nanti dibantah sama beliau. Apa bantahannya? Bantahannya adalah kalau sampai zaman itu wujud dan dia qidam, maka nanti berarti takodumnya Allah itu sifatnya zamani. Takodumnya Allah ala hadzal hadis, takodumnya Allah nanti insyaallah kita bahas. Ya intinya gitu. Takodumnya Allah terhadap sesuatu yang hadis itu sifatnya zamani dan itu mustahil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma tsani, adapun yang kedua, ini yang kedua dari apa? Muddah. Wa amma tsani fali anna adamahu. Wa amma tsani, adapun yang kedua fali anna adamahu. Kenapa kok hudus didahului oleh muddah? Fali anna adamahu, karena sesungguhnya adamnya si hudus qablahu itu ada sebelum si hudus. Walaisat hadhil qobliyah adamiyah. Walaisat hadhil qobliyah, dan si qobliyah ini, qoblu ini, qoblal hudus itu, zaman sebelum di si hudus itu hadis, si hadis itu hudus,
Walaysa dzil qabliyah adamiyah, dia bukan adami. Kenapa kok bukan adami? Ini alasannya. Kenapa bukan adami? Li'annahu kal adam ba'du. Karena si ba'du itu sama seperti adam. Artinya ba'du itu bisa juga disifati seperti karena yang namanya adam itu ada qablu, ada ba'du, kira-kira begitu. Li'annahu kal adam ba'du. Karena adam qablu itu seperti adam ba'du gitu loh kira-kira. Paham nggak? Adam yang qablu itu sama seperti Adam yang ba'du. Jadi intinya Adam itu satu. Adam yang qablu itu ya sama seperti Adam yang ba'du. Walaisa qablu ka ba'du. Tapi masalahnya qablu dengan ba'du dua hal yang berbeda. Qablu itu tidak sama seperti ba'du. Yang saya jelaskan tadi. Di qablu itu satu hal, ba'du satu hal. Padahal Adamnya itu satu. Ada Adam qablu, ada Adam ba'du. Berarti yang namanya qablu itu bukan Adam. Fatakunu maka. Nah, isimnya kan apa nih kira-kira? Fatakunu maujudatan. Apa isimnya kana? Qobliyah. Fatakunu mongko ono apa ya si qobliyah, ono iku maujudatan, maujud. Sehingga qobliyah itu apa? Maujud qaimatan bi maujudin. Maujud yang si maujudah itu qaimah bi maujud, ada pada maujud. Wa huwa az-zaman. Jadi zaman menurut mereka maujud. Wa huwa az-zaman. Dan menurut falasifah zaman itu apa? Qadim, dan dia jauhar. Wa ujiba, dan pendapat ini dijawab bi annahu, bahwasanya yalzamu minhu, lazim daripada pendapatnya falasifah itu ayyaku nataqaddumul bari ta'ala ala hadzal hadis biz zaman. Karena itu berakibat dahulunya Allah al-Bari ta'ala ala hadzal hadis, atas hadis ini. Jadi kalau kita bahas hadis spidol begitu kira-kira, hadis spidol ini hadis. Kamu katakan bahwa hadis ada qobliyahnya. Qobliyah itu adalah zaman. Berarti nanti kamu, dan zaman kamu katakan kekal, berarti nanti kamu katakan qidamnya Allah atau taqaddum itu maksudnya qadimnya Allah, keberdahuluannya Allah atas si hadis ini itu zamani. Itu zamani. Berarti nanti itu artinya qidamnya Allah qidam zamani, bukan qidam dzati. Zamani. Qidam zamani. Bukan qidam dzati. Padahal kita mengatakan bahwa qidamnya Allah itu qidam dzati, bukan qidam zamani. Ala hadal hadis bi zaman fayakunu zamaniyan wa huwa muhal, dan ini mustahil. Allahu a'lam. Nah, wahdah katsroh ini membahas muqaddimahnya panjang nih wahdah katsroh, karena belum membahas mahiyah, membahas ta'ayun. Biasanya para musonef itu kalau membahas umur ammah, mahiyah dan ta'ayun itu dibahas di awal sekali. Karena dari awal kan kita sudah ada istilah mahiyah kan, ada mahiyah, ada ta'ayun segala macam. Tapi pembahasan definisi mahiyah baru beliau masukkan di fasal robi ini wahdah wal kasroh. Jadi hudus itu sebelum wujud fil kharij itu sudah ada sejak zaman azali. Maddahnya secara maddah ya. Maddahnya. Dan itu kita sepakat dengan falasifah. Oh enggak dong. Enggak dong. Kita menafikan itu. Kaget saya. Saya bahkan di sini. Iya. Berarti kita enggak sepakat sama. Oh, sama sekali enggak sepakat. Ya, itu kan tadi konsepnya falasifah. Yang itu sudah ada padahal. Iya. Kita mengatakan enggak ada. Maddah itu enggak ada. Kita mengatakan jauhar itu. Kami kita konsep kita itu sederhana. Bahwa mungkin itu cuman dua aja mungkin itu. Jauhar arad, selesai. Berarti kalau belum ya sudah enggak ada. Enggak ada. Dan qidamnya Tuhan, dan menurut kita enggak ada sesuatu yang qidam selain Allah. Enggak ada yang qadim selain Allah, sudah. Qadim hanya Allah saja. Kalau falasifah banyak yang qadim selain Allah. Walaupun qadimnya zamani loh ya, bukan, jangan kamu katakan dzati, karena mereka juga sepakat bahwa ta'addudul qudama yang dzati itu mustahil. Tapi mereka mengatakan Allah itu juga takutnya dzati juga kan? Dzati. Nah, makanya kalau mereka mengasumsi lazimnya kan, ya. Apa yang mereka katakan dalam Ya. Allah. Jadi mereka sendiri bertentangan dengan lawazim dari mazhab mereka. Berarti di sini tuh tadi tuh yang bilang bahwasanya al hadis itu Ada Amrun itibari. Enggak masbukun bil adam kan, kalau kita kan mengatakan al hadis masbukun bil adam. Yes. Tapi mereka nggak mau bilang gitu. Mereka bilang
hadis itu nggak masuk bil adam, hadis itu didahului oleh muddah dan maddah. Nah, Dan ya Adam juga. Dan Adam itu ada yang qobli, ada yang zamani. Paham nggak? Enggak, maksudnya Gimana? poin di nomor 5 ini Yes. Al-Hukama pengen mengatakan bahwasanya al-hudus itu atau al-hadis itu Yes. enggak masbuqan bil adam. Kan kalau kita kan mengatakan al-hadis itu masbuq bil adam. Ya. Dia didahului dari ketiadaan. Kalau mereka mengatakan enggak, al-hadis itu enggak masbuqan bil adam. Al-hadis itu Bukan gitu maksudnya. bil wujud bil Ah, maksudnya. iya. Enggak bukan gitu. Iya memang mereka mengatakan bahwa hadis itu Adam, kan makanya saya bilang tadi Adam itu ada Adam qobli dan ada Adam ba'di. Jadi yang jadi gini, hadis itu jisimnya itu kan Adam, ya enggak? Jisimnya itu loh kan Adam. Yang menurut mereka masbuk itu maksudnya adalah didahului oleh sesuatu yang qadim, yaitu adalah maddah dan muddah. Itu aja menurut mereka. Yang mereka mau katakan di sini begitu, tapi mereka tidak menolak bahwa yang hadis yang sekarang ini loh, hadis yang sekarang ini enggak, ya tetap ada Adamnya. Adam secara apa? Jisim. Secara jisim dan arat itu Adam. Oh, berarti madanya sudah wujud Madanya sudah wujud menurut mereka. menurut mereka. Yang Adam itu ketika masa itu adalah Adam yang ketika yang Adam itu jisimnya dan aratnya, warnanya gitu loh, warnanya, panjangnya, lebar itu hadis didahului oleh ketiadaan, ada tidak adanya. Tapi madahnya misalnya sekarang warnanya putih, berarti dulu keberputihannya itu qadim, keberpanjangannya itu qadim gitu loh. Tapi panjang yang sekarang itu Adam, didahului oleh Adam. Berarti pengen nguatin yang kemarin, yang bahwasanya al-hadis itu kidam, tapi bukan zaman. Pengen nguatin yang itu. Mana ada mereka bilang hadis itu kita zaman ini? Kan al-alam. Kamu madahnya yang qadim itu. Madanya. Makanya tadi kan di awal saya jelaskan menurut falasifah itu ini perlu dibedakan sekali menurut falasifah, bahwa bedakan antara benda hadis yang sekarang ini kan hadis nih, hadis yang sekarang dengan madahnya yang dulu. Yang qadim itu madahnya dulu. Jadi keberwarnaan birunya ini, keberwarnaannya loh, bukan warna sekarang. Warna sekarang birunya itu hadis. Tapi keberwarnaan birunya itu apa? Qadim. Keberpanjangannya, keberberatannya. Maksudnya keberberatan itu al-quwah, al-qabilah. Kemungkinan kemampuan dia bisa menerima bentuk yang sekarang dengan panjangnya, warnanya, beratnya dan seterusnya itu qadim. Memang itu sesuatu yang abstrak. Dan kalau kenapa? Karena kita bedanya di ini ya, di taksir kemarin itu. Iya. Ya udah kita beda. Iya, udah beda sejak awal. Sama sebenarnya. Ya emang nggak sama. Emang nggak sama. Terus kalau kita bantah-bantahan gini ya? Hah? Jadi makin bingung. Kenapa? Kenapa kita jadi bantah-bantahan gini? Karena kita kan udah beda konsep nih. Lu justru karena beda kita perlu menguatkan, oke, kita adu argumen, kira-kira perbedaan kita di mana? Coba kita buktikan mana yang benar gitu loh. Iya dong. Bedanya udah ditarik awal. Loh, lah iya justru itu makanya. Dari takrif kan ini kan menjelaskan kenapa mereka kok bisa sampai menelurkan takrif semacam itu. Kenapa kok bisa memunculkan taksim semacam itu. Kan ini menjelaskan argumennya, terus argumennya dibantah kan? Iya kan? Karena memang harusnya ada bahthi wal munadharah seperti itu. Pertama jelaskan definisimu. Oke, kenapa definisimu semacam itu? Argumennya begini nih. Oke, argumen saya begini nih. Saya nggak setuju sama muqaddimah awalmu, muqaddimah sanimu saya nggak setuju. Lalala dan seterusnya. Kan dari tadi kita kan begitu. Nah, yang tentang wujud zati dan zaman itu kita sepakat kan? Sama-sama di Allah itu wujudnya zati itu kita sepakat. Oh iya, kalau Allah wujudnya zati sepakat. Kita sepakat. Nggak ada wujud zamani. Akidam zaman itu nggak ada. Zati, hakiki, dofi itu. Nggak. Kita nggak sepakat. Nggak. Zamani nggak ada. Nggak ada. Tapi kita sepakat dari sisi Allah itu zati udah. Ya jelas. Sepakat di situ aja. Terus yang jawab menurut pembagian hukama itu kan, ini aku coba merangkum, tolong disalahkan kalau orang salah. Apa? Surah antara surah dan madha tadi. Madha itu kan berarti hayulah atau al-quwa al-qabilah. Lah surahnya berarti itu
keberbentukannya, keberwarnaannya. Oh enggak, bukan kebalik. Seperti apa? Surahnya ini. Maddahnya itulah yang keberbentukannya. Bukannya potensial menerimanya saja. Enggak. Sedangkan menerima apa? Lah keberbentukannya Enggak. itu di surah, enggak gitu. Enggak. Terus surahnya ini Surah itu itu sampai Arab Bang. apa ya? Paling enak itu surah itu Kalau apa kata ya? Surah dan Arab tadi bisa cuma untuk menspesifikkan surah dan hayulan. Jadi surah itu kira-kira ya bentuk yang masuk kepada maddah ketika dia menjadi jisim. Ya, aku paham. Ya. Jadi kan simpelnya mereka tuh jisim adalah kumpulan antara maddah dan Ya. surah. Surah. Makanya asumsiku maddah kalau kita ngikut definisikan al-quwa al-qabilah. Dia adalah sesuatu yang memiliki potensi untuk menerima. Ya. Lah menerima apa? Contohnya menerima keberwarnaan, keberberatan, ya kan, keberbentukan. Lah apakah keberbentukan dan keberatan dan apapun itu tuh maksudnya surahnya itu. Makanya ketika maddah atau hayula tadi bergabung dengan surah jadilah jisim. Kalau menurut taksim yang saya pahami seperti itu. Makanya apakah betul atau salah? Apa ya? Coba nanti saya cari lagi ya. Apa namanya? Perbedaan antara. Tapi yang saya pahami yang namanya surah itu ya hanya bentuknya saja. Jadi yang namanya warna itu kan kita si falasifah itu kan mengatakan bahwa warna itu jelas dia itu arad. Oke. Gerak itu arad. Kalau makanya saya tadi di awal bedakan perbedaan antara surah dengan arad. Terus saya katakan bahwa surah itu termasuk bagian dari arad, bagian. Oke. Tapi tidak semua surah Arad. itu arad. Karena ada surah yang belum gabung ke maddah sih. Enggak, bukan begitu. Sehingga kita nggak bisa mengatakan misalnya kalau inti kan tadi bilang bahwa berarti kalau maddah itu adalah al-quwa al-qabilah berarti keberwarnaannya itu adalah surah. Yang saya pahami keberwarnaan itu kesiapan kesiapan atau si maddah ini menerima si arad itu nanti. Karena arad kan al-halu fil maudhu, sedangkan maddahnya itu maudhu'nya itu al-mahal al-muqawwim. Nah, ya, maksudnya kan berarti ketika sudah masuk ke maudhu' maka itu menjadi arad kan. Nah, kita kan membahas kalau surah dan maddah ini kan belum ya. Satu, makanya saya tadi bilang kalau maddah itu memang potensial menerima. Entah keberagaman tadi, apakah keberagaman itu namanya surah? Tapi kita belum membahas mereka menjadi satu sehingga menjadi jisim, yang mana jisim tadi jauhar dan jauhar ada arad. Kalau secara taksim kan tadi kurang lebih seperti itu kan. Jadi kan kalau sudah bertemu menjadi satu maka bisa kita katakan ini surah, arad. Maksudnya sudah menjadi jauhar jisim maka ini adalah arad. Tapi ketika belum bertemu, berarti kan keberwarnaan itu ketika belum bertemu dengan maddah, apakah itu surah maksud saya seperti itu? Coba nanti dicari lagi. Itu ngambil ngomongin konsep Platon gitu. Aristo. Kenapa? Saya ini juga mirip-mirip dengan Platon. Enggak, beda. Kalau bantahan tadi yang qobliyah sama yang badiah itu gimana? Kita katakan itu amrun adami. Enggak, maksudnya kalau misalnya dengan konsep itu jadinya yang tadi apa namanya yang menyebabkan Tuhan jadinya. Oh, iya. Itu nanti akan menyebabkan takodumnya Tuhan dari hadis. Misalnya kita katakan hadisnya adalah spidol ini. Ini kan perkara hadis, sudah hadis dia. Kalau misalnya zaman itu qadim, maka berarti takodumnya zaman dengan si hadis itu takodum zamani. Takodum zamani. Dan itu berarti berarti Tuhan itu lebih dulu secara zaman daripada si hadis ini, dan itu mustahil. Karena Tuhan itu qadimnya qadim dzati, bukan qadim zamani. Dan mereka yang berargumen seperti itu sendiri kan. Ya. Bahwa Tuhan. Yang qidam zamani menurut mereka cuman ya alam atau jauharnya, maddahnya itu.
Tapi boleh nggak kita menghukumi dengan lawazimnya? Karena kalau Ya boleh. lawazim laisa bil madhab. Bukan yang enggak begitu. Dalam konteks apa ya? Bukan, enggak. Jadi lawazimul madhab laisa bi madhab itu maksudnya adalah kita tidak boleh menghukumi orang dengan lawazim. Kan lawazim kan ada dua, ada zahir, ada nadhor. Ada zahir, ada yang nadhori. Kalau yang zahir kita boleh menghukumi orang dengan lawazim zahirnya. Ini lawazimnya zahir loh ini. Kamu kalau mengatakan demikian maka konsekuensi logisnya begini. Dan ini zahir, itu boleh. Tapi kalau nadhori, lah itu yang kita tidak boleh menghukumi orang itu. Misalnya kalau begini secara nadhor saya, itu menurutmu kamu sudah kufur loh. Kamu nggak boleh menghukumi kufur orang itu hanya karena lawazim yang sifatnya nadhori. Tugas hakim itu nanti menghukumi orang ini kufur apa enggak. Karena boleh jadi orang yang mengatakan demikian itu dia ghafil, dia lalai dari lawazimnya. Itu maksudnya. Tapi untuk dalam adabul bahthi wal munadharah boleh kita mengatakan pada mereka, hati-hati loh, kamu ini nggak sesuai dengan lawazimnya. Terjadi kontradiksi antara muqaddimah awalmu dengan natijahnya, misalnya begitu. Tapi ini karena zahir makanya boleh. Ya, maupun dohir maupun nadhori kalau dalam adabul bahthi wal munadharah itu boleh, nggak masalah. Oh, dalam tegas boleh. Yang nggak boleh itu menghukumi orangnya. Ini kafir kamu lawazimnya begini kafir. Ya itu nanti masuknya, ya itu masuknya nanti penghukuman kafir itu masuk pada bab fikih, itu urusannya qadhi. Menghukumi kafir seorang itu hukumnya itu tugasnya qadhi. Karena ketika kita menghukumi kafir seseorang itu nanti ada banyak sekali kaitan-kaitan dengan hukum fikih seperti hukum munakahahnya dia, hukum misalnya transaksinya dia, hukum sholatnya dia, hukum bagaimana nanti warisan, terus dan macam-macam. Ada banyak kaitan-kaitan dengan apa? Hukum fikih. Makanya itu ketika sudah masuk ke bab takfir itu nanti mutakalim sudah tidak punya hak untuk memvonis orang ini kafir apa enggak kafir. Penghukuman kafir itu apa? Hukumnya qadhi. Itu tugasnya qadhi, ranahnya qadhi. Mutakalim hanya mengingatkan, hati-hati loh ini. Ini perkataanmu ini lawazimnya begini loh, diingatkan. Dijelaskan. Secara Nah, mutlak. ya munadharah, iya, milih hakim. Yang nadhor. Enggak, semua. Terus yang tadi yang boleh secara zahir itu mutakalim. Dalam adabul bahthi wal munadharah. Ini mutakalim kan tugasnya adabul bahthi wal munadharah. Nah ya. Jadi kalau dalam adabul bahthi wal munadharah boleh. Ya boleh. Entah zahir atau batin. Entah Zahir atau yang nadhori enggak masalah. Nadhori asal kuat loh ya. Ya. Karena boleh aja nanti menurut kita itu sesuatu seperti itu. nadhori tapi ternyata mereka punya tahrirul murad yang lain misalnya begitu lah, nggak masalah kita lanjutkan aja kan munadharahnya, nggak ada soal. Yang baru kita bilang imkan adami ini berarti menyinggung yang kemarin ya, ketika Mu'tazilah mengatakan al-inti al-makhluk fal-infoni tersebutiyun. Ya. Terus dijawab kan? Ya. Saya kita sebut. Ya. Ketik sama. Oh itu jauh banget. Itu yang mana? Di bentar. Pas isbat hal. Isbat? Hal. Oh enggak, kejauhan. Di awal bab itu loh. Di awal fasal 3 itu kan belum mengatakan fil wujub wal imkan wal kitam wal hudus fihi masail al ula an natil kal umur i'tibaratun aqliyatun la tujidu atau la tujadu fil a'yan atau fil kharij. Terus satu beliau menjelaskan argumennya ammal awalan fali annahuma law wujida la zadal wujud wa takun nisbatuhu ila dzatil wujud bil wujub wal imkan bihi wa illa lakana mungkin wajiban wa bil akas fa lazamut tasalsul ila akhir. Ada dua argumen. Oh, ini udah ngebantah hal. Enggak, yang pasal kedua, Yes. masail ke tiga. Masail ketiga. Ketika membahas, bentar. At-thubut huwal wujud itu ya? Hah? Iya. Fal ma'dum ghairu sabit indana wa inda Abi Al-Hudzail wa inda Abil Hasan Al-Basri. Terus wa inda Baqil Mu'tazilah lana tahqiq wasani mabniun ala annal imkani thubutiyun. Ya. Oh ya betul. Iya. Wa ya'ti fasatuhu. Ya, itu dia. Dan itu dibantah di fasal ketiga yang pertama. Oh, dari situ. Iya, dibantah dari situ. Iya kan? Al-imkan itu Iya.
La tujidu fil ayan yakni ghairu subuti kan begitu. Kita subuti mereka kan nggak mesti di ayat. Kalau kita lihat Hmm. ayat mereka di subuti. Tapi kan bisa apa namanya? Bisa kita bantah dengan itu juga gitu loh. Iya sih. Masuk juga bantahan itu. Makanya dijawab apa? La wujida lazadal wujud. Kita langsung. Iya. Keber-keber itu tadi itu yang keberpanjangan itu madda atau suruh? Yang saya pahami madda. Madda. Ya. Oke, Allah alam. Kita menceritakan. Dah. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun.